Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nauhan Yusak. Nomor absen 18 akan mempresentasikan KD 3.7, yaitu peran mahasiswa, pelajar, dan pemuda dalam ketatanegaraan Indonesia. Peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda sangat penting dalam perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Ada 3 masa pada saat itu. Yang pertama ada masa kolonial Belanda, dan yang kedua ada masa kolonial Jepang, dan yang ketiga ada masa reformasi kemerdekaan. Langsung saja, yang pertama pada masa kolonial Belanda. Yang pertama terjadi politik etis. Politik etis ini terselenggara berkat kegigihan Concorde, Theodor van Deventer, dan Van Kool yang bertujuan untuk memperjuangkan politik kolonial yang lebih menyejahterakan pribumi kepada parlemen Belanda. Adapun praktiknya, pendidikan dibagi menjadi 2 jalur, yaitu yang pertama pendidikan pribumi dan yang kedua pendidikan non-pribumi. Dampak berdirinya sekolah-sekolah pada masa politik etis itu yang pertama, 1. Munculnya golongan terpelajar, 2. Munculnya organisasi-organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi pergerakan itu antara lain ada Gerakan Kebangsaan. Gerakan Kebangsaan ini terdiri dari Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia. Kemudian yang kedua ada gerakan kedaerahan. Gerakan kedaerahan ini antara lain ada Jong Java, Jong Sumantrenan, Jong Ambon, Jong Pemuda Betawi, dan Sekarukun. Kemudian yang ketiga ada gerakan keagamaan. Gerakan keagamaan ini antara lain ada Pemuda Kristen Jawi, Pemuda Muslim Indonesia, PSII, Pemuda Ansor, dan Pemuda Muhammadiyah. Terus yang keempat ada gerakan kepaduan. Gerakan kepaduan ini didirikan di Jakarta pada tahun 1912 dengan nama Netherlands Vervinder Organis atau NPO. Sekarang dikenal dengan Pramuka. Kemudian kejadian yang kedua itu ada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 7 Maret tahun 1915 berdiri Trikoro Darmo. Gerakan ini merupakan gerakan pemuda pertama di Indonesia yang isinya ada pemuda dari Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Kemudian organisasi ini berganti nama menjadi Jong Java. Kemudian pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda yang pertama. Kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diselenggarakan Kongres Pemuda yang kedua. Kemudian adanya Deklarasi Sumpah Pemuda dan diperkenalkan lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih. Kemudian lanjut pada masa kolonial Jepang. Kegiatan pemuda Indonesia pada masa kepemudaan Jepang secara umum terbagi dalam 3 hal, yaitu gerakan organisasi pemuda yang bersifat militer dan semi militer. Organisasinya antara lain yaitu ada Keibodan, Seinendan, Heiho, Beta, Fujinkai. Organisasi ini bersifat kooperatif terhadap pemerintah Jepang. Kemudian yang kedua, organisasi pemuda yang bergerak secara sembunyi-sembunyi atau yang lebih dikenal dengan gerakan bawah tanah. Pada umumnya berisi pemuda yang tidak suka dengan Jepang dan bersifat non-kooperatif. Contohnya yaitu seperti kelompok Sukarni, dan yang kedua ada kelompok Sultan Syahrir. Kemudian yang ketiga, organisasi pemuda bentukan Jepang yang disiapkan untuk membantu Jepang menghadapi Perang Asia Timur Raya seperti Gerakan 3A, Jawa Hokokai, dan Putra yang dipimpin oleh 4 serangkai. Kemudian ada gerakan pemuda setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama pada awal kemerdekaan. Pemerintahan yang baru terbentuk harus menghadapi beberapa permasalahan, terutama kedatangan kembali Belanda ke Indonesia. Seluruh rakyat berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, baik itu melalui pertempuran, contohnya pertempuran Bandung Lautan Api dan pertempuran Surabaya yang melahirkan sosok Bung Tomo. Kemudian ada perjuangan secara diplomasi, contohnya ada perundingan Linggajati dan konferensi Meja Bundar. Kemudian lanjut pada peristiwa Tritura. Tritura ini adalah 3 tuntutan rakyat. Aksi Tritura dilatar belakangi oleh peristiwa meletusnya gerakan G30 SPKI.
Gerakan ini membuat kondisi Indonesia saat itu tidak stabil dan membuat mahasiswa melakukan suatu tindakan. Kemudian mahasiswa mulai bangkit dan membentuk suatu wadah bersama seperti Kesatuan Aksi Penggayangan Kontrarevolusi Gerakan 30 September atau KAP Gestapo, dan yang kedua ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, dan yang ketiga ada Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI. Mereka bersama-sama dengan rakyat mendatangi gedung DPR dan mengajukan tritura yang berisi pembubaran PKI, yang kedua pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, dan yang ketiga ada penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Kemudian pada masa peristiwa reformasi, yaitu pada tanggal 5 Maret 1998, 20 utusan mahasiswa UI mendatangi gedung DPR atau MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1998, MPR kembali menunjuk Soeharto untuk kelima kalinya. Keputusan ini memicu aksi demonstrasi. Kemudian pada tanggal 15 Maret 1998, Presiden Soeharto meminta untuk para mahasiswa untuk mengakhiri protes dan kembali ke kampusnya masing-masing setelah sebulan lamanya berdemonstrasi. Kemudian pada tanggal 12 Maret 1998 terjadi penembakan oleh tentara terhadap 4 mahasiswa Trisakti yang kemudian dikenal dengan nama tragedi Trisakti. Kemudian pada tanggal 12 sampai 13 Mei 1998, para mahasiswa mendorong perubahan melalui agenda reformasi dan berhasil menduduki gedung DPR atau MPR. Kemudian pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakil presiden yaitu B.J. Habibie. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.